Halo, saya Prima Alvernia, News Anchor di TV One. Saya mau berbagi pengalaman saya yang telah mengikuti tes Nutrigeni dan juga Skin Geni dari Kalbe. Jadi beberapa bulan lalu saya sempat penasaran karena saya ini memiliki gangguan autoimun dan juga sempat memiliki masalah berjerawat. Saya ingin tahu apa sih penyebabnya, apakah ini diturunkan dari genetik? Setelah saya melakukan review, ternyata banyak sekali yang merekomendasikan untuk mengikuti tes Nutrigeni dan Skin Geni. Dan caranya pun sangat mudah. Ternyata tes ini selama masa pandemi bisa dilakukan dari rumah. Jadi kita tinggal janjian saja, nanti akan ada staf kesehatan dari Kalbe yang datang ke rumah. Dan untuk pengambilan sampelnya pun ternyata bukan dari darah, tapi hanya menggunakan saliva ataupun air liur saja. Walaupun memang bisa dibilang harga dari tes ini tidak murah, tapi menurut saya ini merupakan investasi masa depan karena hanya perlu dilakukan satu kali seumur hidup saja. Dari hasilnya pun kita dianjurkan mendapatkan rekomendasi dari dokter spesialis yang ditunjuk dari Kalbe. Nah, dokternya ini pun ada dokter spesialis gizi dan juga dokter spesialis kulit. Halo, sekarang aku lagi ada di JLA Klinik. Jadi kemarin itu aku habis ikut tes dari Kalbe, nyobain yang Nutrigenom ini. Jadi aku pengen tahu hasilnya seperti apa. Nah, nanti akan dijelasin langsung nih sama ahli gizi, yaitu dengan Dokter Putri. Betul. Halo dokter, apa kabar? Halo Mbak, dia baik sehat. Mbak gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga. Dok, aku mau nanya, jadi untuk hasilnya ini gimana sih? Kayaknya aku ngeliat kok banyak yang Iya, banyak merah ya. banyak yang merah. Oke, tapi nggak semua merah artinya jelek. Nanti ada beberapa yang merahnya itu tandanya artinya malah bagus ya. Nah, tapi sebelum masuk ini dok, aku pengen, maksudnya biar orang kan mungkin belum begitu tahu tentang Nutrigenom ini. Iya. Mungkin bisa dijelasin dikit dok, Nutrigenom ini manfaatnya apa aja? Kenapa sih penting dan dianjurkan untuk kita tes Nutrigenom ini? Oke, jadi memang tes nutrigenomik ini kita mau cek nih di dalam DNA kita apakah terjadi suatu mutasi nih Mbak yang akhirnya ada perubahan ya di dalam genetiknya itu yang akhirnya membuat kita menyebabkan pemicu penyakit-penyakit di kita. Jadi kalau kayak gambarannya itu kita punya genetik itu kayak saklarnya, ya tangan kita, tombol kita itu gaya hidupnya. Nah nanti lampunya itu adalah penyakit. Nah dengan kita mengetahui pemeriksaan nutrigenomik ini harapannya adalah kita bisa mengatur gaya hidup kita karena kita tadi untuk nggak nyalain saklar tadi, jadi penyakit itu nggak nyala atau nggak kejadian ke kita gitu ya. Jadi memang penting banget untuk kita lakuin karena nanti baik untuk gaya hidup makanan kita bahkan sampai olahraga kita itu bisa lebih tepat lagi. Gitu. Nah ini bagusnya tuh usia berapa sih dok kalau mau tes gitu ya? Sebaiknya sedini mungkin ya. Sebenarnya dari anak-anak atau dari umur 1 tahun ke atas tuh sudah bisa. Karena pemeriksaan ini cukup mudah dilakukan, tidak invasif, dia hanya dari air liur. Dan ini cukup sekali seumur hidup. Sekali seumur hidup aja. Dia nggak akan berubah walaupun kita tes waktu kecil, nanti saat dewasa tuh nggak berubah. Enggak, dia nggak akan berubah. Kalaupun nanti sambil perkembangan zaman kan biasanya ada penemuan-penemuan baru ya. Nah kita tinggal nambahin pemeriksaan selanjutnya aja. Tapi yang lama dia nggak akan pernah berubah. Kita bahas satu-satu. Nah vitamin B12 itu gen yang kita cek itu berhubungan dengan enzim nanti di situ ya. Jadi memang kalau Mbak memiliki gangguan di vitamin B ini ternyata menunjukkan Mbak Prima itu nggak boleh menjalankan vegetarian atau diet vegan. Karena ternyata kalau kita lihat ya, namanya Mbak Prima itu hanya bisa harus mengonsumsi vitamin B12 yang lebih. Karena kalau tidak, nanti Mbak Prima akan cenderung mengalami defisiensi atau kekurangan B12. Sedangkan vitamin B12 itu tingginya adalah dari sumber-sumber hewani ya. Nah, makanya tidak disarankan untuk menjalankan diet vegetarian. Karena diet vegetarian itu biasanya salah satu resikonya adalah kekurangan vitamin B12. Padahal secara genetik aja tanpa menjadi vegan sudah berisiko defisiensi vitamin B12 ya. Ini perlu suplemen B12 juga nggak dok? Sebenarnya enggak, kita sebisa mungkin dari bahan makanan sumber. Tapi nanti kalau memang misal Mbak Prima atau mungkin teman-teman yang melakukan pemeriksaan sudah kita edukasi tapi tetap nggak bisa dok, saya memang mau menjalankan diet vegan ini misal, itu kan pilihan ya. Nah mau tidak mau di ekstra dengan suplementasi.
Hasilnya pun saya mengetahui ternyata memang dari genetik saya ini memiliki kecenderungan kekurangan vitamin D. Ternyata vitamin D ini memang berpengaruh terhadap autoimun. Jadi saya harus mengkonsumsi suplemen vitamin D. Dan juga saya mengetahui ternyata tidak semua suplemen ini saya cocok. Buktinya ternyata vitamin E ini saya tidak cocok, justru bisa menyebabkan kanker. Jadi saya bisa mengetahui apa saja sih suplemen yang cocok saya konsumsi dan tidak. Kemudian saya juga bisa mengetahui jenis olahraga yang sesuai dengan tubuh saya. Apa sih yang maksimal yang bisa untuk meningkatkan ketahanan tubuh saya dan juga mencegah penyakit kemudian hari. Nah, untuk Skin Gen Me, saya pun mendapatkan banyak masukan dan rekomendasi dari dokter spesialis kulit, yakni Dokter Nenden. Apa saja masalah yang saya hadapi berdasarkan hasil dari pengecekan Skin Gen Me. Halo, hari ini aku ketemu sama Dokter Nenden. Dokter Nenden adalah dokter spesialis kulit dan kelamin. Jadi, kemarin sebulan yang lalu aku sempat ambil tes yakni skin genome. Jadi aku pengen tahu kondisi kulit aku itu secara genetik itu seperti apa. Nah, hasilnya itu keluar setelah 1 bulan dan ini aku udah print. Jadi hasilnya ini ada banyak ya yang menjelaskan jenis kulit kita dan potensi-potensi bawaan dari gen kita itu seperti apa. Hari ini aku ketemu sama dokter Nenden, ini akan dijelaskan seperti apa sih hasil dari tes yang udah aku ambil. Jadi tesnya itu kemarin menggunakan air liur. Nah, kita tanya-tanya langsung sekarang sama dokter Nenden. Saya buka masker biar lebih jelas ya. Iya, silakan. Jadi kita pakai face shield aja. Ini dok, Ya. ini hasil aku. Betul. Jadi Skin Gen Me ini adalah pemeriksaan profil genetik khusus untuk kulit. Yang mana nih pemeriksaannya dari air liur yang dikirim ke Korea. Kenapa harus ke Korea? Karena memang profil ya dari genetik mendekati antara kita dengan orang Korea, terutama untuk kulit. Nah, di sini bukan untuk mendiagnostik, tapi untuk mengetahui faktor risiko apa. Sehingga kalau udah tahu faktor risikonya apa, kalau ada Rizky, berarti nanti akan kelihatan juga fenotipnya apa. Kalau sudah ada genotip, ini kan kita genotip. Iya. Jadi genotipnya tidak tampak dari gen, tapi kalau fenotip yang ada penampakan dari luar. Oke. Apa yang terjadi? Nah, Ini disesuaikan ya dok. disesuaikan betul. Nah, pembacaan ini tuh ada yang normal hijau, yang Rizky yang kuning, dan very Rizky yang merah. Nah, di sini ada kurang lebih ada beberapa pemeriksaan. Ternyata banyak PR-nya. Betul, Ya. ini yang normal dikit banget. Iya, Ya. betul. Kalau saya lihat di sini ada yang ke arah aging, yaitu yang masuknya ke collagen degeneration. Ternyata di collagen degeneration ini Rizky. Ya. Ya, ini Rizky. Nanti saya jelaskan satu-satu. Skin glycation-nya ini masih oke. Pigmentation-nya very risky. Makanya dari fenotipnya saya lihat nih agak warnanya nggak rata. Ada yang misalnya hitam-hitam Iya, ya. yang hitam betul. Jadi kalau ada bekas luka atau bekas jerawat pasti lebih mudah hitam. Oke. Seperti itu. Lalu inflammation systemnya risky. Makanya tadi keluhan saya jerawat kemarin. Nah, berarti jerawatnya selain karena hormonal, karena ada inflammation sensitif kulitnya. Kemudian saya juga lihat agak merah tuh pipinya. Padahal di sini nggak terlalu panas. Nah, berarti ini karena inflammation systemnya. Ternyata banyak sekali yang diturunkan, yang diwariskan kepada saya, tapi ternyata warisannya ini masalah-masalah kulit seperti bakat keloid, kemudian untuk kerontokan rambut, terus masalah jerawat. Nah, ini saya mengetahui, jadi ternyata bakat-bakat inilah yang harus saya waspadai sedari muda, karena ternyata memiliki kecenderungan lebih mudah penuaan dini dibandingkan yang lainnya. Itulah manfaat yang saya dapatkan, saya bisa menjaga tubuh saya dan juga kulit saya sesuai dengan hasil rekomendasi dari Skin Gen Me. Dan saya menganjurkan kepada teman-teman yang penasaran dan ingin mencoba Nutrigen Me dan Skin Genome Me itu untuk mencobanya, karena ini hanya perlu sekali seumur hidup dan sangat worth it sekali untuk investasi ke depannya. Nah, kalau kamu mau tahu informasi yang lebih lengkapnya, kamu bisa cek Instagramnya di @nutrigenme dan juga @skingenme. Ada juga YouTube channelnya di Gen Me by Calpe.